Oke guys, kembali lagi di channel saya. Saya lagi di kebun ini guys ya. Lagi ngopi. Ini kopi. Kopi tadi saya beli nih 10.000 guys ya. Kopi. Bawa air minum. Terus sama ini air panas. Tadi malam saya rebus. Ini ngopi di kebun karet ya guys ya. Ngomong-ngomong, kemarin saya sudah menjelaskan mau menjelaskan tentang bagaimana karet yang keluar getah dan tidak keluar getah. Nah, sambil kita ngopi nanti akan saya jelaskan ya guys ya. Kita ngopi dulu. Diusahakan kalau kalian di kebun bawa termos panas seperti ini guys ya, sama kopi, ngopi di kebun, wah nikmat. Apalagi kalau yang punya pacar, pacarnya diajak, wah mantap itu, lagi ajarin deres. Ya nanti kalau udah nikah kan udah pinter deres, khusus di petani karet. Nah guys, kalau di kebun sambil ngopi, pacarnya diajak, ada gubuknya, wah mantap guys. Nah ngomong-ngomong, kemarin saya mau menjelaskan bagaimana karet tadinya keluar getah kok tidak keluar getah, bisa mati kulit atau mati getah. Nah banyak itu penyebabnya guys, nanti saya jelaskan sambil ngopi ya. Nanti saya jelaskan sambil ngopi. Mantap. Penjelasannya begini ya guys ya. Kalau karet kalian itu sudah deres, itu harus dilakukan perawatan. Misalnya perawatan itu contoh ya, ibaratnya kalau karet itu terus dideres, nah itu kan harus dikasih pupuk. Nah, penyebab karet yang mati getah itu penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu kalian itu kalau mau deres itu harus diusahakan cuaca ya guys ya. Cuaca itu jangan sampai hujan. Nah kadang kan kalian deres itu masih netes terus kena hujan. Nah itu penyebabnya karet kalian mati getah. Penyebabnya seperti itu karena getah yang masih menetes itu dalam kulitnya itu kan ada pori-pori. Nah air hujan itu masuk ke dalam pori-pori kulit pohon karet itu. Makanya itu terjadi sering berulang kali. Misalkan kalian deres hujanan, deres lagi hujanan lagi, padahal sadapan kalian itu netesnya belum mampet, masih netes. Nah makanya itu yang terjadi, akhirnya mati getah. Itu yang pertama ya guys ya. Nah yang kedua yaitu kenapa karet saya itu dulu kok deres sekarang mati getah. Nah penyebabnya ada lagi guys. Yang kedua yaitu karet kalian itu nggak pernah diliburin. Intinya tuh karet kalian itu diteter terus
Nah, disadap terus nggak pernah diliburin. Nah, itu penyebabnya. Seperti orang aja, orang itu kalau kerja terus nggak istirahat, ya itu dia pasti sakit. Nah, seperti itu ya. Jalan satu-satunya ya harus diistirahatkan. Ibarat orang itu ya harus istirahat. Nah, nanti kan capeknya hilang. Baru nanti kalau udah istirahat kembali normal lagi. Nah, seperti itu, sama aja dengan pohon karet. Pohon karet seperti itu. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu guys, karet saya itu dulu deres, sekarang mati getah, banyak banget yang mati getah. Nah, kalian resapi sendiri, kalian pakai poles apa enggak? Nah, sampean pakai poles apa enggak? Kue nganggo poles apa enggak? Ngono lho. Karetmu mbok poles apa ora? Nek mbok poles jelas, karena apa? Pemolesan itu harus pakai aturan. Kalau moles pakai aturan ya nggak bakalan mati getah gitu. Nah, contoh misalnya kalian moles ya. Nah, itu setiap minggu poles, habis mulung poles. Nah, itu yang menyebabkan mati karet kalian, mati getah. Ini mati getah loh, bukan mati kulit. Beda mati getah dengan mati kulit. Kalau mati getah itu nggak keluar getah, tapi kulitnya masih basah, dideres nggak ada getahnya. Nah, itu mati getah. Kalau mati kulit itu kulitnya kering. Nah, seperti itu. Beda mati getah dengan mati kulit. Nah, contohnya seperti itu. Nah, makanya kalau moles itu harus pakai aturan seperti itu. Nah, ibarat orang aja ya. Kalau orang ya itu tadi yang saya jelaskan, kerja terus diteter, dikasih obat misalkan obat kuat biar supaya tenaganya kuat, tapi lama-lama nanti deprok, akhirnya apa? Punya penyakit dalam yang sangat berbahaya. Nah, seperti itu. Nah, nggak jauh beda dengan pohon karet. Nah, satu, kalau itu tadi yang keberapa ya? Yang ketiga ya. Nah, kalau sekarang yang keempat. Nah, yang keempat, cara molesnya itu harus pakai aturan biar karet kalian itu nggak mati getah. Contoh misalnya, nah, karet kalian itu misalkan hari Senin moles. Nah, itu Selasa harus libur, diliburkan dulu, janganlah besoknya langsung disadap, jangan. Senin moles, Selasa libur ya, Rabu deres, Kamis libur, Jumat deres, nah Sabtu deres, Minggu deres, nggak apa-apa, seterusnya nyampe dalam jangka 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kalau mau moles lagi nggak apa-apa. Tapi setelah moles ya seperti ini tadi yang saya jelaskan, misalnya hari Senin. Nah, seperti itu, Senin moles, Selasa libur, Rabu deres, Kamis libur, Jumat deres, Sabtu, Minggu terus deres, nggak apa-apa. Nah, harus ada liburnya seperti itu. Diusahakan kalau lebih baik, bagusnya itu ya lebih baiknya habis mulung itu diliburin lah, biar karet kalian itu ngumpul getahnya, biar nggak mati getah nanti. Nah, seperti itu. Nah, ibarat orang itu ya kalau kerja terus ya seperti itu, dikasih obat kuat biar supaya kerjanya itu kuat, akhirnya sakit dalam, punya penyakit dalam yang berbahaya, akhirnya sakit. Nah, seperti itu, nggak jauh beda dengan pohon karet, seperti itu ya guys ya. Nah, sekarang ibarat orang juga pun seperti itu, harus dikasih jamu, kasih jamu, harus diservis lagi, misalkan dipijitin. Nah, seperti itu kan tenaganya kembali normal lagi, harus minum susu. Nah, seperti itu, bukan susu janda loh, bukan susu perawan. Nah, susu kaleng, nah, sama handuk bebek juga bagus, nanti kiranya susu janda. Nah, itu ya. Nah, seperti karet juga harus dilakukan perawatan seperti orang tadi. Nah, kalau karet perawatannya gimana? Nah, caranya pemupukannya itu minimal 3 bulan sekali.
Nah, boleh dipoles itu minimal 1 bulan sekali. Jangan setiap mulung moles. Kan biasanya 1 minggu mulung moles, 1 minggu mulung moles, karet sampean mati kabeh ngono. Makanya harus pakai aturan moles juga biar karet kalian itu tidak mati getah. Bahkan nanti lama-lama bisa mati kulit. Bukan hanya mati getah, mati kulit. Itu pun kembali bisa pulih lagi. Mungkin kemungkinan kalau udah mati getah parah itu udah nggak bakalan bisa pulih kembali. Terpaksa harus dirombak, ganti baru. Nah, seperti itu. Nah, 5. Sekarang yang kelima ini pembibitan. Nah, karet yang keluar getah dan tidak keluar getah itu tergantung dalam awal pembibitannya. Nah, jika pembibitannya misalkan setek dengan alam. Nah, kalau kalian menanam karet yang awalnya itu karet nggak keluar getah, walaupun kalian ambil polongnya, kalian tanam, itu nanti kalau udah sampean deres itu juga nggak bakalan keluar getah. Keluar cuman dia sedikit, nggak bisa maksimal keluarnya. Mungkin bisa 1 sendok. Apa ya nungguin karet yang nggak keluar getah nyampe berminggu-minggu, ibaratnya 1 mangkok aja dia nggak penuh-penuh. Nah kan kayak gitu cuma sia-sia nunggunya. Nanamnya aja nyampe 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bayangkan kan lama. Nah seperti itu. Nah, diusahakan kalau menanam karet itu awal dari pembibitannya itu carilah polong yang keluar getah, itu misal kalau alam. Nah kalau stek gini caranya. Nah kalau stek itu terserah kalian mau menanam alamnya itu entah keluar getah entah enggak. Nah itu enggak apa-apa. Tetapi dalam mencari antresnya itu kalian usahakan itu nyari antres yang benar-benar karet unggul, karet deres. Misalnya musim panas kemarau dia tetap segitu. Nah terus musim hujan dia tetap segitu penuh, misalnya 1 mangkok penuh, dia nggak gampang mati getah, dia nggak nyusut. Nah seperti itu diambil nggak apa-apa, kalian tempel, kalian setek, atau nyari orang yang ahli nyetek, nah suruh nempelin, nyetekin itu di ladang kalian. Nah itu bagus. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Kalau minimal itu diusahakan kalau 1 hektar itu diisi 500 batang. Itu pesan-pesan saya itu udah normal lah itu kalau 500 batang, jangan lebih. Biasanya kalau setahu saya itu, saya kan udah lama deres, makanya saya melakukan penelitian benar, karena benar-benar ini udah lama saya diusahakan juga kalau udah deres karet kalian itu kalau musim hujan itu jangan dideres. Nah tadi yang kedua itu kan karena hujan cuaca jangan dideres. Nah, terus kalau karet kalian itu masih basah, misalnya malam hujan masih basah paginya, nah kalian mau deres, nah kok pohonnya masih basah, kalian sadap aja, kalian gasak, nanti lama-lama mati getah kalau terus-terusan seperti itu. Nah seperti itu dia pasti akan mati getah lama-lama. Karena apa? Air yang di dalam pohon karet, yang di pohon karet itu, yang di samping-sampingnya itu kan kalau dipegang gini kan tangan masih basah. Nah itu airnya mengalir masuk ke dalam pori-pori getah yang kalian sadap itu tadi. Nah makanya mati getah nanti. Dia kadang separuh, nah ujung keluar, ujungnya sebelah atasnya nggak keluar. Nah seperti itu karena dia air hujan masuk ke dalam pori-pori kulit pohon karet. Nah seperti itu. Diusahakan kalau deres jangan sampai masih dalam keadaan basah kulit pohon karetnya. Nah terus jangan di ini juga ya, diusahakan kalau deres tuh, kalau mamel biasanya itu kan kadang ada yang mamel masih agak-agak kering, agak-agak mamel, itu jangan, kalau diusahakan jangan sih. Nah karena apa? Itu yang membuat
karet kalian itu sering jamuran. Nah jamuran itu dia akan timbul, yang bekas sadapan itu kan biasanya masih kulit kambium itu ya. Nah kalau deres itu kan di luar kulit kambium, di dalam kulit luar lah ya. Nah intinya nah seperti itu. Nah nanti kulit kambium itu padahal nggak kena kayu, nanti dia akan mengering. Nah dia akan kelihatan kayak gosong gitu. Nah itu namanya jamur. Usahakan jangan itu mamel itu jangan dideres, apalagi kalau kalian misalnya deres 1 hektar bisa dapat 1 minggu 1,5 kintal, 130, 115. Nah itu termasuk golongan lumayan, daripada itu karet kalian rusak kan, mending nyantai aja, diliburin malahan kalau basah. Nah seperti itu. Ngopi dulu guys. Karena kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini, karena saya tuh udah lama guys beres, udah lama banget, dari tahun 2000, sekitar tahun 2000-an kayaknya itu. Saya tuh masih kelas 5 SD dulu itu. Nah kalau mau berangkat sekolah saya beres dulu. Nah setelah pulang itu baru main sama teman-teman. Seperti itu guys. Dari tahun 2000 nyampe sekarang udah 2020, berarti udah 20 tahun. Udah punya anak 2 saya guys. Tapi alhamdulillah saya ini bukan YouTuber ya guys ya. Saya ini buruh saya ini, karena saya ini orang nggak punya. Nah jangan sangka saya ini YouTuber yang punya kebun banyak, bukan. Saya ini orang miskin. Nah terus bener-bener orang miskin lah pokoknya, nggak punya harta. Cuman alhamdulillah ya guys ya, saya beres, saya buru tempat orang, dari hasil sedikit 100, 200 dulu pas ngangkat harga karet pas mahal itu nyampe 12.000. Tahun kemarin itu habis yang 21.000 itu kan itu nurun nyampe 3.000. Nah itu naik lagi nyampe 12.000. Nah dari harga 12.000 itu saya alhamdulillah bisa ngumpulin duit, bisa arisan saya kumpulin. Nah itu arisan saya buat beli, kalau udah dapet itu saya beliin sapi. Nah setelah beli sapi itu kan harga 5 juta, 9 juta. Nah nanti setelah besar itu saya udah gede-gede saya jual. Nah saya jual, saya alhamdulillah punya tabungan. Terus alhamdulillah uang sapi tadi sama tabungan saya itu sama arisan saya kumpulin jadi satu. Walaupun saya buru guys, alhamdulillah udah kebeli ladangnya, udah beli ladang 1 hektar sama pekarangan. Alhamdulillah ini mau bikin rumah guys, doain aja guys ya, semoga cita-cita saya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang mau bikin rumah itu mengalami ujian, rintangan sangat berat. Yang namanya ujian itu kalau mau bikin rumah, kata orang tua seperti itu guys. Memang benar, saya mengalaminya. Banyak sekali ujian, rintangan, bahkan ditipu orang, dimintain tolong saudara, ditipu orang, saudara bohongin, kerja nggak dibayar. Nah seperti itu banyak banget guys cobaan dan rintangan itu. Padahal tinggal melangkah selangkah lagi saya udah alhamdulillah mau bikin rumah. Nah dari buruh itulah saya berpikir, karena nyari duit itu benar-benar susah banget, benar-benar ya Allah, pokoknya guys benar-benar inilah buruh. Kalau udah ngalamin banyak sekali, pernah ganti bos berapa kali, yang bosnya yang enak, yang pahit, ya pokoknya seperti itu. Udah ibarat manis, pahit, asem, asin itu udah pernah saya lakuin. Nah makanya buat kalian kalau
itu yang punya kebun itu dirawat dengan baik, apalagi karet kalian deres. Nah, boleh dipoles, jangan terlalu berlebihan molesnya, seperti itu ya. Diusahakan poles juga jangan gonta-ganti, karena itu nanti merusak karet kalian. Kalau misalkan kalian pakai guela aja, kalau protepon ya protepon aja, jangan ganti-ganti, nanti malah karet kalian getahnya menyusut. Dengar kata-kata saya, seperti itu. Nah, karena saya dari buruh, saya alhamdulillah bisa beli kebun. Terus sekarang kan kemarin itu harga karet murah, terus saya rombak, saya tanamin singkong. Alhamdulillah juga udah beli pekarangan, udah mau bikin rumah. Doain ya guys ya, semoga Allah ngijabah doa-doa saya ini biar cepat bisa bikin rumah. Apalagi saya dalam keadaan seperti ini, karet murah, nggak bisa buat memenuhi kebutuhan keluarga ya guys ya. Terutama harga misalkan 1 minggu deres cuma dapat 150, yang 50 buat bensinnya, yang 100 buat dapurnya aja masih kurang. Belum lagi kalau istrinya ini pengen glowing, coba mau gimana, anak belum jajan. Tuh pusing guys. Kebun 1 hektar itu kalau masih punya sendiri masih mending. Cuman kalau buruh seperti saya ini guys, gak cukup guys. Sadapan saya tuh luas, ada berapa ya, ada 3 ini, ujung sana nyampe ujung sana itu ada 4 hektar. Dan yang di sana yang dekat rumah, belakang rumah itu ada 3/4. Saya sendiri guys, mungkin istri saya cuman kadang itu membantu beku saja yang dekat sana, dia nggak kesini. Ini kan jauh guys, ada puluhan kilo. Nah seperti itu ya guys ya penjelasannya. Nah buat kalian yang udah subscribe, moga-moga banyak rezeki, panjang umur, sehat selalu, saling support. Yang belum subscribe, jangan biarkan tombol lonceng subscribe-nya berwarna merah, karena biar saya bisa menjelaskan penjelasan kedepannya, penjelasan tentang karet ini yang lebih bermanfaat lagi. Sekian cukup dari saya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.